Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, kali ini Bu Endah mau menjelaskan tentang refleksi garis. Kalau kemarin Bu Endah mau menjelaskan tentang refleksi titik terhadap garis, sekarang Bu Endah mau menjelaskan tentang refleksi garis terhadap garis. Oke. Nah, untuk menentukan refleksi garis, rumus-rumus yang dipakai untuk menentukan refleksi titik ini tetap kita pakai ya teman-teman. Jadi rumus-rumusnya tetap rumus umum ini yang kita pakai. Oke. Nah, kita langsung ke contoh soal saja. Oke. Di sini ada refleksi garis Y sama dengan 3x plus 2 terhadap sumbu X. Apa yang dilakukan yang harus kita lakukan dulu kalau kita mau mencari refleksi garis? Nah, refleksi garis Y sama dengan 3x plus 2 terhadap sumbu X. Sebelum menentukan refleksinya, kita tentukan dulu dua titik yang melewati garis Y sama dengan 3x. Jadi Y sama dengan 3x plus 2. Kita cari dua titik yang melewati garis Y sama dengan 3x plus 2. Caranya gimana? Kita tentukan sembarang titik X dua kali ya. Jadi pertama kita tentukan sembarang titik X. Misalnya kita tentukan X sama dengan 0. Nah, kalau X sama dengan 0 kita tentukan titik Y-nya. Kalau X sama dengan 0 berarti Y sama dengan 3x plus 2. Berarti Y sama dengan 3 dikali 0 ditambah 2. Sehingga ketemu Y sama dengan 3 kali 0, 0, 0 tambah 2, 2. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 2. Maka kita ketemu titik 0,2. Sudah? Nah, sekarang kita tentukan sembarang X lagi. X sama dengan 1. Boleh. Kalau X sama dengan 1, berarti kita tentukan nilai Y-nya. 3x tambah 2. Berarti Y sama dengan 3 dikali 1 ditambah 2. Oke. Berarti Y sama dengan 3 dikali 1, 3 ditambah 2. Jadi Y sama dengan 5. Jadi kalau X-nya sama dengan 1, maka Y-nya 5, sehingga kita dapat titik 1,5. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua titik yang melewati 3x plus 2, yaitu 0,2 dan 1,5. Kemudian kita akan cari refleksi dua titik ini terhadap sumbu X. Oke. Yang pertama, 0,2 jika direfleksikan terhadap sumbu X. Sumbu X. Apa kalau kita rumus terhadap sumbu X? Kita cek. Kalau terhadap sumbu X, maka rumusnya adalah X, min Y. Oke. Nah, kalau terhadap sumbu X nih ya, X, Y. Kalau direfleksikan terhadap sumbu X akan menjadi X, min Y. X, min Y. Sehingga kalau ada 0,2 direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan didapat ini 0,2 sebagai X, Y, maka bayangannya akan menjadi X, min Y. Berarti X-nya tetap, Y-nya dari 2 menjadi min Y, berarti min 2. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu titik 1,5. 1,5 direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan didapat X, min Y. Ini X nya 1, berarti 1, Y nya jadi 5, jadi min 5. Nah, sehingga kita sudah bertemu dengan dua bayangan ya, dari 0, min 2 sama 1, min 5. Sekarang kita akan menentukan garis yang melewati titik 0, min 2 dan titik 1, min 5. Titik 1, min 5. Kita menentukan garis yang melewati dua titik ini. Dua titik ini adalah bayangan dari titik dua titik ini ya teman-teman. Jadi bayangannya didapat 0, min 2 dan 1, min 5. Sekarang kita akan mencari garis yang melewati titik 0, min 2 dan 1, min 5. Caranya gimana? Ini rumusnya teman-teman. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini anggap titik 1 dan titik 2. Jadi ini adalah X1, di sini adalah Y1.
ini adalah X2, sini adalah Y2. Kita tinggal masukkan. Y-nya tetap ya teman-teman, Y min. Y1 nya adalah min 2 per Y2 nya min 5, min 5 min 2 sama dengan X nya tetap, X1 nya 0 berarti X min 0 per X2 nya 1 min 0. Dan tinggal kita hitung, Y min 2 berarti jadi Y plus 2 per min 5 min 2 jadi min 5 plus 2 sama dengan X min 0 X per 1 min 0 1. Nah, tinggal kita hitung ya teman-teman, Y plus 2 per min 2 ditambah min 5 ditambah 2 min 3 sama dengan X per 1. Kita tinggal kali silang ya teman-teman, berarti Y plus 2 sama dengan min 3X, sehingga kita dapat bayangannya min 3X plus 2. Ini adalah bayangan dari garis yang tadi. Jadi refleksi garis Y sama dengan 3X plus 2 terhadap sumbu X didapat, yaitu garis Y sama dengan min 3X plus 2. Begitu. Oke, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Oke, di sini ada garis contoh yang kedua adalah garis 3Y sama dengan 6X plus 12 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 2 adalah, begitu ya. Nah, sekarang sebelum kita merefleksikan, sama seperti contoh soal nomor 1, kita cari dulu dua titik, minimal 2 titik yang melewati garis 3Y sama dengan 6X plus 2. Oke, caranya gimana? Kita tentukan sembarang X dulu. Yang paling gampang X sama dengan 0. Oke, kita tentukan X, kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? Kita masukkan ke persamaan. 3Y sama dengan 6X plus 12. X-nya diganti 0, berarti 3Y sama dengan 6 kali 0 ditambah 12. Berarti 3Y sama dengan 6 kali 0, 0, berarti ditambah 12, 12. Jadi Y-nya adalah 12 per 3 sama dengan 4. Sehingga kita dapat titik 0,4. Oke, nah sekarang kita tentukan titik yang kedua. Kita tentukan sembarang X. Ini sembarang X ya teman-teman. Teman-teman boleh pakai X berapapun. Ini yang Bu Enda ambil yang gampang aja, 0 sama 1. Karena kalau misalnya gede kan angkanya juga susah menghitungnya. Jadi kita ambil angka yang gampang saja. Jadi X nya kita ganti 1, berarti 3Y sama dengan 6 kali 1 ditambah 12. Berarti 3Y sama dengan 6 kali 1, 6, 6 tambah 12, 18. Berarti 3Y sama dengan 18, jadi Y nya 18 per 3 sama dengan 6. Sehingga kita dapat titiknya adalah 1,6. Oke, sekarang kita akan cari refleksi dua titik ini terhadap Y sama dengan min 2. Oke. Berarti kita cari 0,4 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 2. Hasilnya berapa? Dan titik 1,6 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 2, hasilnya berapa? Begitu. Sebelumnya kita cari dulu rumusnya. Oke, rumus kalau terhadap Y sama dengan min 2 berarti Y sama dengan K. Rumusnya adalah X, 2K min Y. Kita tulis dulu rumusnya. Kalau ada X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan K, maka hasilnya adalah, ini ya teman-teman, nih X, 2K min Y. Jadi hasilnya adalah X, 2K min Y. Oke ya. Nah sekarang di sini ini X-nya, ini Y-nya, ini adalah nilai K-nya.
Oke, berarti bayangan dari 0,4 akan didapat kalau X, Y, maka depannya juga X. Berarti 0, belakangnya menjadi 2K min Y. 2K min Y. Kita cari dulu. 2 dikali K-nya min 2 dikurang Y. Y-nya adalah 4. Berarti 2 kali min 2 min 4, min 4 min 4 sama dengan min 8. Sehingga bayangan 0,4 terhadap refleksi Y sama dengan min 2 akan didapat bayangan 0, min 8. Itu ya. Oke, sekarang cara yang sama untuk titik 1,6. Berarti ini X, ini Y. 1,6 direfleksikan terhadap Y sama dengan min 2 akan dihasilkan X, 2K min Y. X-nya 1, 2K min Y. Berarti 2 dikali K-nya min 2 dikurang Y-nya 6. Y-nya 6 ya. 2 kali min 2 min 4 min 6 sama dengan min 10. Sehingga bayangan 1,6 terhadap refleksi Y sama dengan min 2 didapat 1, min 10. Kemudian kita cari garis persamaan garis yang melewati 0, min 8 dan 1, min 10. Jadi kita cari persamaan garis yang melewati 0, min 8 dan titik 1, min 10. Sama seperti tadi ya teman-teman, rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, ini adalah X1, ini adalah Y1, ini adalah X2, ini adalah Y2. Oke, tinggal kita masukkan. Y-nya tetap min Y1, berarti min 8 per Y2-nya min 10, min 10 min 8 sama dengan X min X1-nya 0 per X2-nya 1 min 0. Tinggal kita masukkan ya teman-teman. Y min 8 berarti jadi Y plus 8 per min 10 plus 8 sama dengan X min 0 X berarti X per 1. Oke, tinggal kita hitung lagi, kita lanjutkan. Y plus 8 per min 10 ditambah 8 adalah min 2 sama dengan X per 1. Kita tinggal kali silang ya. Y plus 8 sama dengan min 2X, sehingga persamaannya menjadi Y min 2X min 8. Seperti ini juga benar. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini teman-teman. Min 2X nya pindah ke kiri jadi Y plus 2X sama dengan min 8. Ini juga bisa persamaan garisnya. Atau dibalik jadi 2X plus Y sama dengan min 8. Ini pun juga benar. Atau 2X plus Y plus 8 sama dengan 0. Ini pun juga benar. Jadi refleksi garis 3Y sama dengan 6X plus 12 terhadap garis Y sama dengan min 2 dihasilkan persamaan garis. Bisa Y sama dengan min 2X plus 8, Y plus 2X sama dengan min 8, 2X plus Y sama dengan min 8, atau 2X plus Y plus 8 sama dengan 0. Keempatnya ini sebenarnya sama ya teman-teman, cuma bentuk penulisannya aja yang berbeda. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Oke, di sini adalah titik P2 min Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2X plus 4 adalah P aksen. Berarti P aksennya berapa? Ini titik tapi direfleksikannya terhadap garis. Nah, untuk titik direfleksikan terhadap garis, ini ada rumus langsungnya ya teman-teman. Oke, maaf ya teman-teman, sebelum kita ke contoh soal yang berikutnya, ini mungkin ada sedikit tambahan rumus ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menemui refleksi terhadap garis di mana persamaan garisnya adalah Y sama dengan X
plus C, maka bila kita punya titik P, A, B, maka akan didapat bayangan B min C, A plus C. Ini bayangannya, oke ya. Jika refleksi terhadap garis Y sama dengan min X plus C, jika kita punya titik P, A, B, jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X plus C, maka bayangannya adalah min B plus C, min A plus C. Oke, nah jika kita punya refleksi terhadap titik H, K, kita mau merefleksikan terhadap suatu titik juga H, K. Jika kita punya titik P, X, Y, maka akan didapat bayangan dengan rumus 2H min X, 2K min Y. Oke, nah kemudian kita akan lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada garis 3Y sama dengan 6X plus 12. Kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X plus 3. Jika kita mau merefleksikan garis, sama seperti contoh soal 1 dan 2 ya teman-teman, kita cari dua titik yang melewati 3Y sama dengan 6X plus 12. Caranya gimana? Kita tentukan sembarang X. Oke, misalnya X sama dengan 0. Nah, jadi 3Y sama dengan 6X plus 12. 6X plus 12. Jika X nya diganti sama 0, berarti Y sama dengan 6 kali 0, 0 ditambah 12, 12, sehingga didapat Y sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Kita dapat titik 0,4. Oke, nah kemudian kita misalin lagi X sama dengan 1. Jadi 3Y sama dengan 6X plus 12, X nya diganti 1. Jadi 3Y sama dengan 6 kali 1, 6 plus 12. Jadi 3Y nya sama dengan 18, Y nya sama dengan 6. Kita dapat titiknya adalah 1,6. Kemudian kita akan merefleksikan dua titik ini terhadap garis Y sama dengan X plus 3. Jadi 0,4 kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X plus 3. Dan titik 1,6 kita juga akan refleksikan terhadap garis Y sama dengan X plus 3. Tadi kita sudah tahu teman-teman, kalau misalnya direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X plus C, rumusnya adalah B min C, A plus C. Kita tulis dulu ya. Nah, rumusnya kalau misalnya kita punya titik A, B, jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X plus C, maka akan didapat bayangan nih B min C sama A plus C ya. Jadi kita tulis dulu B min C, A plus C. Oke, jadi kita akan dapat bayangan apa di sini? Ini kita A, ini adalah B, C itu adalah ini C. Jadi bayangan yang didapat adalah B min C, berarti 4 min 3, A plus C, A nya 0, berarti 0 plus 3. Ini kan C nya 3 ya teman-teman. Jadi kalau rumusnya B min C berarti 4 min 3, A plus C adalah 0 plus 3. Oke, jadi didapat 4 min 3 adalah 1,3. Oke, dengan rumus yang sama kita juga akan cari refleksi 1,6 terhadap Y sama dengan X plus 3. Nah di sini B min C, B nya 6, berarti 6 min 3, A nya 1, berarti 1 plus 3, sehingga didapat bayangannya adalah 6 dikurang 3, 3, 1 ditambah 4, 1 ditambah 3, 4. Nah, kalau yang 0,4 kita dapat bayangannya 1,3, yang 1,6 adalah 3,4. Kemudian kita akan cari persamaan garis yang melewati dua titik ini. Titik siapa? Yaitu tadi kan bayangannya kita dapat 1,3 dan 3,4. Maka kita akan cari persamaan garis yang melewati ini. Caranya sama seperti tadi sebelumnya, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per
X2 min X1. Tinggal kita masukkan Y min, Y1 nya 3, berarti Y min 3, Y2 nya 4. 4 min 3 sama dengan X min X1. X1 nya 1 ya, berarti X min 1 per X2 nya 3. 3 min 1. Nah, tinggal kita hitung ya teman-teman. Y min 3 per 4 min 3 yaitu 1. X min 1 per 3 min 1 adalah 2. Tinggal dikali silang. Y min 3 dikali 2 hasilnya adalah X min 1. Ini tinggal dikali masuk ya. 2Y min 6 sama dengan X min 1. Sehingga didapat 2Y sama dengan X min 1. Min 6 pindah ke kanan jadi plus 6. Sama dengan, jadi 2Y sama dengan X plus 5, atau bisa juga kita ubah dalam bentuk X per 2. Jadi ini semua dibagi 2, berarti X per 2 per 5 per 2. Seperti ini juga benar. Atau teman-teman rubah jadi kayak bentuk 0, sama dengan 0 maksudnya. Jadi 2Y sama dengan X plus 5, jadi 2Y min X sama dengan 5. Begini juga benar. Atau 2Y min X min 5 sama dengan 0. Atau semua dikali sama negatif 1 menjadi X min 2Y plus 5 sama dengan 0. Ini semua benar. Ini hanya cara penulisan persamaan garisnya aja ya teman-teman. Jadi ini semua adalah benar, begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh soal yang keempat, yaitu titik P 2,-1 jika direfleksikan terhadap garis Y plus X sama dengan 4 adalah P aksen, maka titik P aksennya adalah berapa? Oke, ini refleksi titik 2,-1 terhadap garis Y plus X sama dengan 4. Nah, kalau Y plus X sama dengan 4 ini bentuknya Bunda rubah jadi Y sama dengan min X tambah 4. Begitu kan teman-teman? Jadi sama aja kita cari refleksi garis ini terhadap titik Y sama dengan min X plus 4 akan didapat titik P aksen. Nah, sekarang kita perhatikan untuk rumus Y sama dengan min X plus 4, rumusnya apa? Kalau ada refleksi P A, B terhadap titik Y sama dengan min X plus C akan didapat bayangannya dengan rumus apa? Nah, kita lihat tadi rumusnya ya teman-teman. Kalau terhadap garis min X plus C, maka rumusnya min B plus C min A plus C. Jadi kita tulis dulu min B plus C, min A plus C. Udah tinggal kita masukkan teman-teman. Di sini kan, ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, ini adalah C-nya. Jadi kalau min B plus C berarti min B, ini B-nya min 1, berarti min B berarti min 1 plus C plus 4, koma. Oke, ini tadi min B plus C berarti min 1 plus 4, min A plus C berarti min 2, A nya kan 2, berarti kalau min A min 2 plus 4. Kita tinggal hitung min 1 berarti 1 ya, 1 plus 4, koma min 2 plus 4. Kita tinggal hitung ya teman-teman. 1 plus 4 itu 5, min 2 plus 4 adalah 2. Jadi bayangan dari P 2,-1 terhadap garis Y plus X sama dengan 4 atau Y sama dengan min X plus 4 didapat P aksen dengan titik 5,2 begitu. Oke ya teman-teman ya. Oke, sekarang selanjutnya contoh soal yang kelima, kita akan merefleksikan titik P 2,-1 terhadap garis Y
plus 2x sama dengan 4. Apa bedanya kalau sama yang ini? Ini adalah y plus 2x sama dengan min 4. Kalau kita rubah jadi bentuk y sama dengan 2x plus 4. Di depan x-nya ada angka ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa pakai rumus yang sebelumnya tadi. Terus caranya bagaimana? Contoh nih, kita akan sketsa misalnya. Ini sketsa refleksi ini. Ini titik, ini garis y plus 2x sama dengan 4. Kita punya titik ini P, yaitu 2, min 1. Kalau kita mau refleksikan, artinya kita cari garis begini ya teman-teman, itu namanya refleksi. Nah, refleksi itu pasti tegak lurus. Nah, dan tadi jarak titik ke cermin sama aja dengan jarak cermin ke bayangan. Ini jaraknya harus sama. Berarti kita akan dapat titik P aksennya di sini. Nah, titik P aksennya ini titiknya berapa? Begitu kan? Nah, caranya mencarinya, perhatiin nih teman-teman. Garis P ke P aksen sama garis Y sama dengan 2x plus 4 itu adalah tegak lurus atau perpendikular. Yang harus teman-teman ingat waktu pelajaran di kelas 8, kalau ada dua garis saling perpendikular, maka M1 kali M2 nya pasti min 1. Jadi pertama kali kita harus cari gradien dari garis Y plus 2x sama dengan 4. Nah, garis ini kita anggap garis pertama. Jadi garis pertama itu Y plus 2x sama dengan 4. Kita cari gradiennya. Gimana cara cari gradien? Kita rubah persamaannya menjadi Y sama dengan. Jadi Y sama dengan min 2x plus 4. Kalau sudah menjadi Y sama dengan min 2x plus 4, gradien itu adalah angka yang ada di depan x. Berarti M1 nya adalah min 2. Garis 2 itu adalah garis PP aksen. Garis PP aksen itu adalah garis kedua. Garis kedua kita cari gradiennya. Karena garis 1 dan garis 2 itu tegak lurus atau perpendikular, maka M1 dikali M2 sama dengan min 1. M1 nya kita udah tahu min 2, berarti kali M2 sama dengan min 1. Sehingga M2 nya kita dapat min 1 per min 2 atau sama dengan 1 per 2. Kita dapat garis PP aksen itu dengan gradien 1 per 2. Terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita cari persamaan garisnya. Oke. Langkah selanjutnya teman-teman, kita cari persamaan garisnya ya. Untuk menentukan persamaan garis, karena di sini yang diketahui adalah gradien dan titik, maka kita nggak bisa pakai rumus yang seperti tadi. Nah, untuk rumusnya kita pakai Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Oke, Y nya tetap Y, min Y1 nya mana ini? Ini adalah X1, ini adalah Y1. Jadi Y1 nya adalah min 1. Y min 1 sama dengan 1 per 2 dalam kurung X min 2. Nah, sehingga didapat Y plus 1 sama dengan 1 per 2 X min 2. Agar tidak ada pecahan, ini semua dikali 2, sehingga didapat 2Y plus 2 sama dengan 1 per 2 kali 2, 1 dalam kurung X min 2. Tinggal kita buka kurungnya, 2Y plus 2 sama dengan X min 2. Oke, kita pindah ke sini ya. Jadi 2Y min X, ini X nya pindah ke kiri jadi min X, angkanya pindah ke kanan jadi min 2, plus 2 pindah ke kanan jadi min 2. Oke ya, jadi 2Y min X, jadi 2Y min X sama dengan min 4. Itu adalah langkah yang ketiga. Langkah selanjutnya
kita cari titik potong antara garis PP aksen dengan garis yang pertama. Garis 1 dan garis 2 kita cari titik potongnya, kita anggap titiknya titik T. Caranya gimana? Kita eliminasi. Tadi garis pertama berapa? Garis pertama adalah Y plus 2X sama dengan 4. Jadi Y plus 2X sama dengan 4. Kemudian garis yang PP aksen atau garis kedua kita dapat 2Y min X sama dengan min 4. Kita tulis 2Y min X sama dengan min 4. Nah, kita eliminasi. Kita mau hilangkan Y, berarti depan Y-nya harus sama. Berarti yang atas harus dikali 2, yang bawah dikali 1. Oke, atas dikali 2, jadi Y kali 2. 2Y plus 4X sama dengan 8. Yang bawah dikali 1 jadi 2Y min X sama dengan min 4. Biar Y-nya hilang, ini dikurang ya teman-teman, kan 2Y sama 2Y kan tandanya sama, biar habis berarti dikurang. Jadi 4X dikurang min X berarti 4 dikurang min 1 jadi 5. 5X sama dengan 9 dikurang min 4, jadinya 9 plus 4 jadi 12, sehingga didapat X-nya adalah 12/5 gitu. Oke, kemudian kita sudah dapat X-nya adalah 12/5. Kalau X-nya 12/5, maka kita cari nilai Y-nya ya. Oke, kita masukkan ke salah satu persamaan. Jadi Y plus 2X sama dengan 4. Berarti Y plus 2 dikali 12/5 sama dengan 4. Oke, kita hitung Y plus 2 dikali 12/5 sama dengan 24/5 sama dengan 4. Sehingga untuk mencari Y-nya sama dengan 4 dikurang 24/5. Ini 4-nya 4/1. Jadi harus kita samakan penyebutnya. Jadi per 5 ya teman-teman. 5 dibagi 1, 5 kali 4 20. Jadi 4/5 dirubah jadi 20/5 dikurang 24/5, sehingga didapat nilai Y-nya adalah 4/5. Oke, nah, sekarang berarti kita sudah ketemu koordinat titik T tadi. Berapa koordinat titik T? Koordinat titik T kita sudah dapat berapa tadi hasil eliminasi dari ini tadi, yaitu 12/5, Y-nya 4/5, sehingga koordinat titik T-nya adalah 12/5, 4/5. Oke, nah terus cara menentukannya gimana? Nah sekarang kita berarti menganggap titik P2,-1 ini direfleksikan terhadap titik T. Nah, titik T tadi berapa? Oke, kalau kita sketsa ulang seperti ini ya teman-teman. Jadi P2,-1 direfleksikan terhadap titik T. T itu adalah 12/5, 4/5. Berarti sama aja kita tulis, jadi P2,-5 direfleksikan terhadap garis terhadap titik 12/5, 4/5. Tadi teman-teman udah ada rumus kalau misalnya titik direfleksikan terhadap refleksi terhadap titik H, K, maka 2H min X, 2K min Y, begitu kan rumusnya. Nah jadi sama, ini juga seperti ini. Oke ya teman-teman, berarti ini sama aja titik P, X, Y direfleksikan terhadap titik H, K, maka akan dapat bayangan 2H min X, 2K min Y. Berarti ini jadi H, ini adalah K, ini A, ini B. Jadi kita tinggal masukkan 2H min X, berarti 2 dikali 12/5 min X. Maaf, ini jadi ini X, ini Y ya, maaf. Min X berarti min 2, 2K min Y berarti 2 kali 4/5 min Y, Y nya min 1 berarti min 1.
Udah tinggal kita hitung. 2 kali 12 berarti 24/5 dikurang 2, 2 kali 4/5 berarti 8/5 min 1 berarti plus 1. Nah, ini tinggal kita hitung teman-teman. 24/5 dikurang, kita samain penyebut dulu. 24/5 dikurang 2 itu adalah 10/5, ini 8/5 ditambah, ini juga samain penyebut jadi 5/5. Nah, oke, kita hitung di sini sehingga kita dapat 24/5 dikurang 10/5 adalah 14/5, 8/5 ditambah 5/5 adalah 13/5. Seperti ini udah benar, atau teman-teman rubah jadi pecahan campuran. Berarti itu sama 14/5 berarti 2 4/5, 13/5 adalah 2 3/5. Sehingga kita dapat bayangan dari 2,-1 terhadap garis ini, garis apa tadi, garis Y sama dengan 2x plus 4, didapat bayangannya adalah 2 4/5, 2 3/5, begitu. Oke ya. Oh ya, maaf teman-teman, ini ada jadi 20/5 dikurang 24/5 itu adalah minus ya teman-teman, maaf. Oke, jadi di sini 4-nya adalah minus, berarti ini minus ya, maaf, berarti ini di sininya minus, maaf Bunda langsung ganti, berarti ini minus 8/5 ditambah 5/5, berarti minus 8/5 ditambah 5/5, berarti ini hasilnya bukan 13/5 ya teman-teman. Oke, ini Bunda perbaiki langsung. Oke, jadi di sini 24/5, min 8 ditambah 5 min 3, jadi min 3/5. Kalau teman-teman rubah jadi pecahan campuran berarti 2 4/5, min 3/5. Ini adalah hasilnya. Oke, jadi hasil refleksi titik P 2,-5 terhadap garis Y plus 2x sama dengan 4 diperoleh titik P aksen, yaitu 2 4/5, min 3/5. Oke teman-teman, demikian penjelasan Bu Enda tentang refleksi garis. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.